Perkenalkan, nama saya Miranda Elizabeth Semiring, MPN 21110045, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nomensen Medan. Di sini saya akan membuat satu media pembelajaran dengan menggunakan salah satu metode pembelajaran, yaitu membaca permulaan menggunakan suku kata. Saya akan menjelaskan untuk memenuhi mata kuliah literasi membaca teknik dan kreatif. Kita tahu arti membaca permulaan. Membaca permulaan adalah proses yang dilakukan pada masa kanak-kanak, khususnya pada awal sekolah dasar, dan proses ini meliputi pengenalan huruf sebagai lambang bunyi bahasa. Setelah proses atau tahap tersebut dikuasai dengan mantap, maka penekanan selanjutnya pada pemahaman isi bacaan. Metode yang saya pakai adalah metode suku kata. Metode suku kata adalah suatu metode yang memulai pengajaran membaca permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dirangkai menjadi suku kata, kemudian suku-suku kata itu yang merangkai kata menjadi sebuah kalimat. Mengapa saya mengambil sebuah media pembelajaran permulaan itu menggunakan metode suku kata? Karena saya tahu mungkin banyak metode lain, tetapi metode suku kata ini adalah metode yang sangat mudah dilakukan untuk mempercepat proses membaca permulaan, karena metode ini dipakai melalui suku kata dari suku-suku kata menjadi sebuah kalimat. Manfaat-manfaat yang dapat kita pakai yaitu kita tidak terlalu mengeja huruf demi huruf, sehingga mempercepat proses penguasaan kemampuan membaca permulaan kita dan mengenal dan merangkai suku kata yang digunakan atas unsur-unsur kata tersebut. Metode yang saya pakai ini yaitu metode suku kata, di mana metode suku kata dengan media yang saya pakai di tingkat sekolah dasar yang bisa saya terapkan, yaitu mengajarinya dengan cara menebak huruf. Menebak huruf yang saya maksud di sini adalah tebakan huruf. Saya akan membuat suatu gambar di sebuah karton atau di sebuah origami, sebuah huruf demi huruf, satu-satu huruf. Namun saya akan mempresentasikannya, saya akan menunjukkannya kepada siswa. Apa yang akan saya tunjukkan, siswa dapat menyebutkannya. Nah, ketika huruf-huruf itu huruf-huruf itu saya bentuk menjadi suatu kalimat. Contohnya, ketika di origami itu saya membuat huruf dengan kalimat, misalnya pelangi. Saya membuat satu-satu huruf, saya mencoba menyuruh siswa bagaimana siswa itu dapat membuat, misalnya saya menyuruh huruf P terlebih dahulu, saya kasih instruksi yang mana P, yang mana E, mana L, mana A, sampai I, sehingga membentuk suatu kalimat menjadi sebuah pelangi, menjadi kalimat pelangi. Nah, dari situlah saya akan menjelaskan kepada siswa metode-metode suku kata itu. Ketika sudah membentuk suatu kalimat tersebut, maka saya akan berlanjut menjadi dua kalimat. Awal dari suku kata, saya mengajarinya dari A, B, C dengan cara membentuk suatu origami. Saya mencoba untuk merangkai kata-kata itu menjadi sebuah kalimat, dari suku kata menjadi kalimat. Nah, dari suku kata itu origami terus berlanjut, terus membentuk suatu kalimat. Nah, dari situlah mungkin nanti akan siswa itu lebih cepat menangkap, karena sambil menghafal kalimat, kita sambil bermain tebak-tebakan kalimat gitu. Itu yang dapat saya terangkan dengan metode pembelajaran kreatif saya, dengan membuat suatu metode penerapan tebak huruf pada sebuah kertas origami atau kertas lain yang bisa kita terapkan ke anak didik kita nantinya. Terima kasih. Sekian dari hasil video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, jika ada salah kata dalam ucapan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Metode yang saya pakai ini yaitu metode suku kata, di mana metode suku kata dengan media yang saya pakai di tingkat sekolah dasar yang bisa saya terapkan, yaitu mengajarinya dengan cara menebak huruf. Menebak huruf yang saya maksud di sini adalah tebakan huruf. Saya akan membuat suatu gambar di sebuah karton atau di sebuah origami, sebuah huruf demi huruf, satu-satu huruf. Namun saya akan mempresentasikannya, saya akan menunjukkannya kepada siswa. Apa yang akan saya tunjukkan, siswa dapat menyebutkannya. Nah, ketika huruf-huruf itu saya bentuk menjadi suatu kalimat.
Contohnya, ketika di origami itu saya membuat huruf dengan kalimat misalnya pelangi. Saya membuat satu-satu huruf, saya mencoba menyuruh siswa bagaimana siswa itu dapat membuat, misalnya saya menyuruh huruf P terlebih dahulu, saya kasih instruksi yang mana P, yang mana E, mana L, mana A, sampai I, sehingga membentuk suatu kalimat menjadi kalimat pelangi. Nah, dari situlah saya akan menjelaskan kepada siswa metode-metode suku kata itu. Ketika sudah membentuk suatu kalimat tersebut, maka saya akan berlanjut menjadi 2 kalimat. Awal dari suku kata, saya mengajarinya dari A, B, C dengan cara membentuk suatu origami. Saya mencoba untuk merangkai kata-kata itu menjadi sebuah kalimat, dari suku kata menjadi kalimat. Nah, dari suku kata itu origami terus berlanjut, terus membentuk suatu kalimat. Nah, dari situlah mungkin nanti akan siswa itu lebih cepat menangkap, karena sambil menghafal kalimat, kita sambil bermain tebak-tebakan kalimat gitu. Itu yang dapat saya terangkan dengan metode pembelajaran kreatif saya, dengan membuat suatu metode penerapan tebak huruf pada sebuah kertas origami atau kertas lain yang bisa kita terapkan ke anak didik kita nantinya. Terima kasih. Sekian dari hasil video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, jika ada salah kata dalam ucapan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.